Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali penuh sukacita di dalam Tuhan, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Melalui program ini firman Tuhan hendak saya bagikan terambil di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Saudara-saudara terkasih, menurut ayat ini berserah berarti menyerahkan diri kepada Allah dan menyerahkan diri kepada kehendaknya. Hannah W. Smith, seorang penulis Kristen, memberi komentar sebagai berikut. Berserah berarti memberikan sesuatu kepada kepemilikan dan pengaturan orang lain. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan memberikan arti yang sama. Dengan demikian, Tuhan memiliki kuasa dan kepemilikan atas kita. Ini berarti menolak dan menyerahkan diri kita. Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Alasan apa yang diberikan ayat ini untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Yaitu kemurahan Tuhan. Berserah adalah jawaban kita kepada Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh kasih sayang. Saudara-saudara terkasih, berserah berarti sepenuhnya menempatkan diri kita di dalam tangan Tuhan, berada di bawah kehendaknya, memberikan hidup kita kepadanya sebagai satu persembahan, bukan seperti persembahan dalam perjanjian lama yang dibakar, tetapi sebagai persembahan yang hidup bagi Dia dari saat kita membuat penyerahan. Saudara-saudaraku, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, anggota tubuh kita kepada Tuhan. Yohanes Marker berkomentar, penyerahan adalah meninggalkan hidup lama, komitmen menuruti semua kehendak Allah. Ini adalah istilah-istilah yang serius tetapi mengangkat jiwa. Penyerahan tidak berkaitan dengan emosi atau pendirian yang berubah-ubah. Penyerahan berarti memberikan diri kita kepada oknum yang kita cintai. 2 Korintus 5 ayat 15 berbunyi, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Berserah berarti hidup untuk Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup bagi Yesus tidak hanya berarti melayani Dia penuh waktu, tetapi lebih dari itu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Seorang tokoh misionaris terkenal yaitu Charles T. Studd berkata, "Jika Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati untuk saya, berarti tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk saya berikan kepada Tuhan." Charles mempraktekkan apa yang dikatakan itu. Ketika ia menjadi orang percaya, ia melepaskan karirnya, menyumbangkan kekayaannya bagi komunitas misionaris, dan pergi ke Cina sebagai seorang misionaris, kemudian ke India, dan akhirnya ke Afrika. Komunitas misionaris yang ia rintis masih aktif sampai sekarang ini dengan jumlah 1.800 orang misionaris yang bekerja di seluruh dunia. Ia menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Saudara-saudara terkasih,
Yesus memberikan dirinya bagi kita dan kepada kita. Sebuah fakta yang sangat penting tidak boleh dipandang sebelah mata. Penyerahan bukanlah sesuatu yang bersifat satu arah. Yesus telah terlebih dahulu menyerahkan dirinya untuk kita. Dia memberikan segala sesuatu yang Tuhan dapat berikan, dan Dia mengundang kita untuk memberikan apa yang dapat kita berikan. Ini adalah masalah segalanya untuk segalanya. Memang ada perbedaan yang besar antara segalanya dari Tuhan dan segalanya dari saya. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memberi lebih dari segalanya. Saudara-saudara terkasih yang dikasih oleh Yesus, seorang penulis menyatakan berapa tahapan penyerahan. Yang pertama, memberikan uang adalah tahap penyerahan yang terendah. Kedua, kemudian menyerahkan waktu. Ketiga, kemudian menyerahkan kekuasaan dan kehendak dan pelayanan kita. Keempat, setelah itu penyerahan semua kekhawatiran dan harapan yang mencakup semua hal yang kita sebutkan di atas. Yang terakhir, penyerahan seluruh keberadaan kita, yang berarti menyerahkan kehendak dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan tahap terakhir ini adalah menyerahkan seluruhnya hati kita. Itulah penyerahan yang sejati. Menyerahkan seluruh hidup kita, itulah penyerahan yang sesungguhnya. Adalah sesuatu yang sangat melegakan jika kita menyerahkan diri kepada Bapa Surgawi kita, karena kita percaya pada kasih-Nya dan tidak membiarkan keadaan menjadi sangat buruk seperti anak yang hilang dalam perumpamaan Yesus. Dia menyerah ketika dia mencapai titik terendah dalam hidupnya, dan baru setelah itu dia memutuskan untuk pulang ke rumah Bapa. Pada waktu dia mendekati rumah orang tuanya, bapaknya datang menemui dan merangkulnya. Bapa menerima dia seutuhnya sebagai anaknya. Saat itulah sang anak memahami dengan jelas kasih sayang bapaknya. Hal ini membuat penyerahannya menjadi penyerahan berdasarkan kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan seluruh hidup kita, hati kita, kekhawatiran kita, bahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan, supaya dipakai menjadi alat kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, mari kita jalan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan yang terbaik. Ingat bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, Tuhan Yesus sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, kita jalani hari ini dengan penuh mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan menikmati segala kebaikan-Nya. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.